Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Kota Jakarta. Di restoran mewah. Priscilia melihat menu dan secara acak meliriknya. Semua hidangan ini mahal dan sangat enak. Dia melambai agar pelayan datang dan mulai dengan hidangan paling mahal, memesan lebih dari 10 hidangan berturut-turut. Reyhan yang ada di sampingnya ingin berbicara beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia menahan diri dan tidak melakukannya. Priscilia tahu apa yang ingin dia katakan. Paling-paling dia hanya akan berkata, "Priscilia, bagaimana kamu bisa menghabiskan begitu banyak hidangan? Uang tuan muda tidak didapat dengan gratis, simpan saja untuk disimpan. Mungkin lain kali, dia akan setuju untuk membuat film khusus untukmu." Priscilia sangat memahami orang-orang di sekitarnya. Faktanya, mereka adalah orang-orang yang dikirim Irfan untuk memata-matai, dan mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai bangsanya. Tidak apa-apa bahwa kakak laki-laki kuno di rumah itu memandangnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa semua orang di sekitarnya mendengarkan kakak laki-lakinya yang keras kepala itu. Mereka masih harus peduli padanya, meskipun itu berarti dia tidak memiliki kebebasan. Selain itu, siapa yang bilang dia akan menggunakan uang Irfan? Dia tidak ingin menggunakan uangnya. Dia masih marah padanya. Ketika dia memikirkan tentang hari di mana Irfan melemparkannya ke kolam dan hampir menenggelamkannya, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Jika dia ingin bertarung dengannya, dia akan memastikan bahwa dia tidak akan membuat keributan seperti ini. Dia harus mengingat dengan kuat pelajaran ini dan tidak mengganggunya lagi di masa depan. Dia memutuskan untuk melawan dan membalas dendam, itulah sebabnya dia sengaja menyebarkan desas-desus tentang Irfan yang lagi ramai dibicarakan. Dia ingin gadis-gadis itu menjauh darinya, dan dia tidak ingin siapapun menikah dengannya. Ketika itu terjadi, dia akan tahu betapa berharganya dia dan adik perempuannya menyukainya. Hanya saja, Priscilia tidak pernah berpikir bahwa dengan menyebarkan rumor seperti itu, dia akan menarik tuan muda Andi Andrean. Menuju Andi Andrean ini, satu-satunya kesan Priscilia adalah bahwa salah satu penulis di bawah perusahaannya adalah seorang penjiplak bernama Yuma. Dengan meniru cerita orang lain, kamu bahkan dapat mengatakan bahwa ini adalah penghargaan untuk karya klasik. Priscilia pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Lebih penting lagi, tidak hanya perusahaan hiburan di bawah Andrean tidak berurusan dengan orang ini, mereka bahkan sangat memujinya. Orang yang tak tahu malu seperti ini adalah orang yang paling dibenci Priscilia, jadi dia memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk menyerahkan dirinya kepadanya. Tepat ketika dia berpikir, orang yang ingin melihatnya telah tiba dan berjalan ke arahnya. Melihat jas hitam dan Andi Andrean yang lurus, Priscilia dengan kejam memandang rendah hatinya. Meskipun dia membenci Andi Andrean, dia tidak bisa menunjukkannya di wajahnya. Dia tersenyum dan melambai, "Tuan muda Andi, di sini." Andi Andrean menoleh dan mengerutkan kening tanpa meninggalkan jejak. Priscilia tahu bahwa dia pasti membenci wajahnya. Dia mengakui bahwa dia telah membuat wajahnya secara khusus. Karena riasan terlalu tebal, ketika dia tersenyum, riasan akan jatuh, pemandangan yang sangat spektakuler. Jika seorang gadis cantik yang tak tertandingi seperti dia tidak membuat dirinya terlihat jelek, maka akan menjadi tragedi jika tuan muda yang tidak berprinsip dari keluarga Andrean ini menyukainya. "Apakah kamu Priscilia?" Andi Andrean melihat Priscilia dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan matanya jelas tidak percaya bahwa Irfan Sanjaya dari Seng Tian akan tertarik padanya. Selain riasan di wajahnya, gadis itu jelas seperti seorang badut.
Priscilia tertawa sampai alisnya melengkung. Ini aku, bagaimana? Apakah kamu ingin berfoto dengan selebriti terkenal sepertiku? Andi Andrean dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak tertarik dengan bintang besar semacam ini. Mengesampingkan tubuhnya yang kurus dan lemah, wajahnya yang dilapisi riasan tebal juga sangat tidak menggugah selera. Andi Andrean segera menyatakan tujuannya datang ke sini. Priscilia, sekretarisku seharusnya sudah memberitahumu tujuan pertemuanku denganmu. Wajah Priscilia berubah terlalu banyak. Untuk bisa tampil secantik film hantu berakting hantu wanita, Andi Andrean tidak berbalik untuk pergi. Tapi itu sudah lebih dari cukup baginya untuk bertahan. Priscilia mengedipkan matanya yang mempesona. Jangan bilang apa-apa dulu. Katakanlah saat kamu makan, aku sudah memesan hidanganku, jadi setidaknya izinkan aku makan dulu. Andi Andrean berkata, kamu bisa memberitahuku beritanya dulu, lalu kamu bisa memakannya perlahan. Aku akan membayar semua biayanya. Kamu akan membayar biayanya. Priscilia mendekat dan dengan sengaja menunjukkan wajah merah mudanya di depan Andi Andrean. Bahkan jika aku akan mati karena makan, aku tidak akan bisa makan banyak uang darimu, dan kamu ingin mendapatkan informasi yang kamu inginkan tentang Irfan Sanjaya bukan? Jika kamu memiliki syarat, katakan saja. Andi Andrean mundur ke belakang tanpa meninggalkan jejak, bedak di wajahnya benar-benar membuatnya mual. Priscilia mengangkat tangannya dan membuat angka, beri aku nomor ini, kamu akan menemukan berita apapun yang kamu inginkan. 1 juta? 1 juta? Apa menurutmu aku hanya butuh makanan? Priscilia melambaikan tangannya di depan Andi Andrean. Ini adalah 100 juta. Kamu terlalu banyak bertanya. Orang yang berbicara adalah Satria yang berdiri di belakang Andi Andrean. Tuan Muda Andi, apakah Anda yang pada akhirnya memutuskan, atau orang di belakang Anda yang membuat keputusan? Priscilia adalah orang yang tidak takut pada masalah besar. Selain Randy, dia tidak pernah takut pada orang lain. Jika dia bisa mendapatkan kerja sama dengan Seng Tian, maka 100 juta ini tidak ada artinya sama sekali. Kuncinya adalah untuk melihat apakah gadis kecil ini bisa memberikan informasi yang berguna padanya. Andi Andrean menatap Priscilia untuk waktu yang lama. Seorang bayi perempuan mungkin tidak berani mempermainkannya. Aku bisa memberimu 100 juta. Tetapi jika kamu berani membohongiku, setelah ini kamu akan tahu akibatnya. Andi Andrean melambai dan memanggil asistennya. Dia mengeluarkan cek dan hendak menuliskan 100 juta. Kamu bisa mengatakannya sekarang. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini. Tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.